Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Dalam seminggu ini, saya mau tanya, jawab di dalam hati. Ada yang sempat ngeluh? Berapa kali dalam seminggu ini kita mengeluh? Baru tadi misalnya ya, kenapa grabnya terlambat? Keluhan, atau hari ini kan kita mau bahas tentang the power of complaining, kekuatan mengeluh. Sama ini kan kita belajar kekuatan bersyukur. Nah, hari ini kita mau belajar kebalikannya ya. Jadi sebenarnya tentang bersungut-sungut, keluhan itu bukan sesuatu yang baru, bukan topik yang baru buat kita. Tetapi saya percaya sampai saat ini pun tidak ada yang bebas dari itu. Betul ya? Kita masih tahu, tapi terjebak dalam situasi, kok aku udah ngeluh ya? Atau bahkan kita nggak sadar kita hidup dalam pengeluhan. Mungkin buat teman-teman yang saat ini, saat situasi hari ini, berpikir, kok kayaknya aku seperti orang Israel. Tadi terima kasih Billy udah membuka, berputar-putar di tempat yang sama, dalam kondisi yang sama, dengan mungkin situasi yang sama seperti orang Israel. Kok aku nggak keluar-keluar dan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan siapkan? Mungkin harus belajar sedikit tentang complaining, karena ini adalah salah satu faktor yang membuat orang Israel sampai pada akhirnya nggak masuk. Cuma 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Mari kita baca sama-sama, karena kebetulan hari ini ayatnya cukup banyak cerita. Jadi ada beberapa yang saya langsung bacakan. Saran saya teman-teman kalau suka baca firman Tuhan, bacalah di Keluaran, Bilangan, Ulangan. Pasti teman-teman gemes deh sama orang Israel. Seperti kita kadang gemes sama diri kita sendiri gitu ya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ini kisahnya, teman-teman perhatikan saya baca. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, maka orang Israel mengeluh karena perbudakan mereka dan mereka berseru-seru. Dan teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah menilik orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi kisah cerita bahwa yang terjadi sebelum ayat ini adalah teman-teman tahu Yusuf dilarikan oleh Tuhan lewat perbuatan Tuhan yang ajaib. Segala macam tantangan, tetapi Tuhan menempatkan Yusuf untuk sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaannya pada masa kesukaran dan kesulitan yang dialami oleh Kanaan, Mesir dan daerah sekitar itu. Dan karena itu, karena prestasi Yusuf, semua orang keturunan dari Yakub dan saudara-saudaranya dipindahkan, diundang ke Mesir. Nah, dalam perjalanannya si orang Israel yang di bawah tadi cuma sekian banyak orang, berlipat kali ganda, mereka bisa berkembang biak gitu ya, dengan sangat banyak, sehingga akhirnya menjadi sangat besar. Dan orang Raja Mesir pada saat itu merasa terancam dengan situasi orang Mesir, kok sepertinya posisinya lebih sedikit daripada orang Israel. Akhirnya mereka dijadikan budak. Lama-kelamaan perbudakan mereka semakin menjadi-jadi dan mereka mulai mengerang kepada Tuhan. Nah, ayat Keluaran 3 ayat 7, Tuhan ngomong lagi setelah mendengar erangan mereka di Keluaran 2. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka oleh karena pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan sekali lagi ngomong, aku tahu. Keluaran 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi setelah seruan-seruan dan erangan, kalau di Alkitab ada tulisan juga Tuhan bilang Tuhan mendengar erangan mereka. Jadi udah sampai di tahap gak bisa ngomong, cuma ngerang. Tuhan akhirnya mengirim Musa. Tuhan kirim Musa.
Nah, kalau kita baca, setelah Tuhan kirim Musa, kemudian terjadilah kisah Musa pun itu juga kalau teman-teman baca, tidak mudah loh Tuhan meyakinkan Musa. Musa tuh banyak alasan. Aku nggak pintar ngomong Tuhan, aku ini dan itu, sampai Tuhan akhirnya meyakinkan dia. Dia berani memimpin orang Israel, Tuhan kasih tongkat, Tuhan kasih mujizat, akhirnya mereka pergi. Mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, mari kita baca coba ya. Di Keluaran 14 ayat 9. Nah, pada saat mereka berhasil keluar dari Mesir, seperti teman-teman sudah baca di firman, keluarnya tuh dengan gagah perkasa. Tuhan membuat mujizat yang sangat besar. Tuhan membunuh anak sulung dan akhirnya mereka bisa pergi. Nah, di ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Jadi mereka tuh tiba-tiba sadar, wah kok kita membebaskan mereka. Jadi akhirnya mereka kejar. Pada waktu itu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka dan sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita lihat keluhan yang pertama, ayat 11. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ngomong ke Musa. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka lupa erangan dan tangisan, pukulan, segala hal yang tidak adil yang mereka alami bertahun-tahun. Dan akhirnya membuat Allah tergerak dan menolong. Ketemu tantangan pertama langsung. Emang gak ada kuburan di Mesir? Dan saya percaya bukan nadanya seperti saya pasti teriak kepada Musa. Emang gak ada kuburan di Mesir? Sampai kamu bawa kita ke sini. Lalu ayat 13. Musa saya yakin dengan kondisi dia juga berusaha kuatkan dan teguhkan hatinya. Dia bilang gini, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Nah, ayat yang ke-15. Lanjut gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, kalau teman-teman baca dalam terjemahan bahasa Inggris, itu kelihatan lucu gitu ya. Jadi pada saat dia dikomplain, kamu kira gak ada kuburan di Mesir? Lalu si Musa ngomong dengan gagah perkasa. Dia bernubuat, jangan takut teman-teman, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ayat 15, kalau teman-teman baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dia bilang gini, then the Lord said to Moses, why are you crying out? Saya yakin posisinya, waktu dia lagi diteriakin, dia berusaha menenangkan. Dia bernubuat bahwa Tuhan akan berperang, kamu tinggal diam aja. Lalu balik badan dia ke Tuhan, dia pasti, Tuhan tolong gimana nih, Tuhan tolong gitu. Sehingga Tuhan bilang, kamu ngapain, kenapa teriak-teriak ke aku? Jadi ada dua kondisi yang terjadi yang kita nggak lihat, mungkin teman-teman nggak bisa bayangkan dalam konteks ini. Tapi ada yang berusaha menenangkan, dia bernubuat bahwa Tuhan pasti. Setelah itu dia arahkan semua keluh kesahnya pada Tuhan. Dan Tuhan bilang, maju. Nah kalau kita baca di sini ayat 14, si Musa bilang kamu diam aja, Tuhan bilang kamu maju. Ada perbedaan antara tinggal diam dan maju. Nah di momen ini Tuhan ngomong, ada hal-hal tertentu yang memang hanya bisa kita lakukan kalau kita maju. Maju sesuai dengan arah Tuhan. Ada waktu Tuhan suruh kamu tinggal, ada
Ada waktu di mana Tuhan bilang, ya tantangan tinggi, ya masalah besar, maju. Tapi aku berperang bagi kamu. Nah, setelah kondisi ini terjadi, apa yang terjadi di dalam ayat selanjutnya? Mujizat besar. Kita tahu ya, Tuhan membelah laut tersebut. Nah, setelah Tuhan membelah laut tersebut, kita lihat di Keluaran 15, ayat yang ke-24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir ini. Nah, di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, saya mau teman-teman sama-sama baca. Keluaran 13 21 ayat 22, di situ dia bilang gini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan itu tidak beranjak pada siang hari, tiang api tidak beranjak pada malam hari depan bangsa itu. Bisa bayangkan? Depan, belakang, kita berjalan dalam kemuliaan. Orang Israel berjalan dalam kemuliaan. Kemudian mereka bisa menyeberang dengan luar biasa. Lalu ayat 15, setelah bisa menyeberang, apa yang terjadi? Mereka bersuka cita. Maryam ambil rebananya, menari-nari, orang Israel menari-nari, puji Tuhan. Dan ayat 24 terjadi. Keluaran 15 ayat 24. Sampailah mereka di Rama. Sampai di Rama, mereka mau minum. Tapi ternyata pahit. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan solusi. Lanjut lagi. Ayat yang Keluaran 15 ayat 24. Setelah itu kita lanjut lagi di ayat yang ke-16 ayat 2. Nah, di 16 ayat 2, setelah mereka jalan, kemudian mereka mulai pengen makan gitu ya. Nah, di ayat 2 dibilang gini, di padang gurun itu, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel karena Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Satu mengeluh, gak ada minum, jalan dikit lapar. Ngomong selalu bilang, kamu bawa ke sini kita untuk matiin kita. Sesudah itu ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari. Kemudian Tuhan juga ngomong, dan besok pagi ayat 7, kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Biasanya kalau kita melihat kemuliaan Tuhan itu kayak reward gitu ya. Bahwa kita melalui sesuatu, Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Ini Tuhan tunjukkan kemuliaannya saat kita bersungut-sungut. Kalau teman-teman baca beberapa kali, Tuhan berkali-kali nunjukin kemuliaannya saat mereka bersungut-sungut. Dan sebenarnya kemuliaan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka untuk menyadarkan kepada mereka, aku di sini loh, aku ada, dan kamu saya bawa ke sini untuk menyelamatkan kamu, bukan untuk membunuh kamu. Nah, lanjut lagi, Keluaran 16, kemudian 11-13.
Katakanlah kepada Oke, nah setelah mereka teriak tentang air, kemudian mereka teriak lagi tentang makanan, Tuhan kirimkan mana. Setelah itu mereka bersungut-sungut lagi bilang, kita kok cuma makan roti, kok nggak ada daging. Tuhan kirimkan burung puyuh. Nah, coba kita lihat lagi. Keluaran 17 ayat 3 sampai 4. Habis burung puyuh, mereka sudah kemarin ditolong sama Tuhan tuh, di Mara. Mereka masuk ke Masa dan Meriba. Di situ dia ngomong begini. Kemudian berangkatlah segenap Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persenggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Tuhan kepada Musa, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempariku dengan batu. Saya bisa bayangkan kejengkelannya Musa. Wes berkali-kali ditunjukkan. Tetap bahasanya apa? Kenapa kamu mengeluarkan kita untuk kami mati? Karena kehausan, karena kelaparan, karena orang Mesir. Lalu mereka mengingat, mungkin ada di ayat lain, mereka mengingat bawang bombay daging di Mesir. Itu, siapa di sini punya anak? Teman-teman punya enggak niat baik buat anaknya? Dan suatu ketika anaknya datang dan kok makan cuma ini mah? Kok enggak ada daging? Kok enggak ada sayur? Gitu. Dia enggak tahu Anda bekerja mati-matian untuk makanan itu hadir di meja. Gitulah perasaan Tuhan. Nah, kita baca terus keluhan-keluhan ini. Nah, sampai di Keluaran 17. Keluaran 17 di ayat yang ke-5. Si Musa udah gak sanggup, dia curhat sama Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu, di Horeb. Haruslah kau pukul gunung tersebut. Dan seterusnya, lalu dia bilang, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita apa enggak? Bayangkan ya teman-teman, tiang awan, tiang api. Terus ngomong apa? Emang Tuhan ada? Emang Tuhan ada? Jadi komplain itu sering membuat kita kabur melihat kenyataan. Mengaburkan realitas bahwa Tuhan ada. Orang yang suka komplain adalah orang yang meniadakan kehadiran Tuhan dan meniadakan janji Tuhan. Kalau kita mau mensahkan komplain kita, cukup tidak ada janji Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di hidup kita, kita mengurangkan itu dari persamaan hidup kita, maka kita akan merasa sah kita komplain. Padahal jelas-jelas hadiran Tuhan tuh ada. Nah, kita tuh sering seperti itu. Saya mau tanya pada teman-teman, komplain tentang air nggak ada, berdosa nggak? Enggak. Tuhan aku belum makan. Tuhan aku belum minum. Tuhan airnya pahit. Masuk akal nggak komplainnya? Masuk akal.
komplain selalu terlihat masuk akal. Reasonable. Masuk akal. Nah, tetapi yang membuat komplain ini menjadi-jadi, teman-teman mungkin pulang mungkin sambil baca dalam informasi di sana banyak di Google maupun di AI. Bagaimana kebiasaan complaining itu membuat cara berpikir kita itu terdefault, itu, tersistem. Sehingga kalau kita cenderung complaining all the time, maka kita akan selalu seperti itu. Kalau kita selalu melihat celah negatif, kita akan cenderung demikian. Ada kondisi apapun meskipun Tuhan ada di kiri kanan kita akan selalu melihat ada yang missing point nih, ada yang lag nih, ada yang gak sesuai dengan harapanku. Itu yang akan kita sortir. Dan cara berpikir otak kita tuh seperti itu. Makanya Tuhan bilang, latih, perbarui cara berpikir. Perbarui cara berpikir adalah lihat bagaimana tangan Tuhan, mata Tuhan, dan pikiran Tuhan berpikir. Nah, coba kita lihat. Yang kita sudah baca tadi itu, saya rangkumkan. 1, keluhan itu selalu berisi komparasi masa lalu. Dan orang yang suka mengeluh itu biasanya mengatakan segala sesuatu yang mungkin terjadi berdasarkan apa yang pernah terjadi masa lalu. Di keluarga kita gak pernah begitu, nak. Kita gak pernah bisa sampai sini, nak. Gak mungkin, gak bisa. Meskipun ada kesempatan terbuka di depan mata, tapi karena keluarga kita gak pernah begitu, gak bisa. Jadi masa depan kita ditentukan oleh masa lalu. Sehingga orang yang suka komplain biasanya tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi di dalam Amsal 29 ayat 18 bilang, orang yang tidak punya visi itu pasti dia akan perish. Dia tidak akan menikmati apapun. Nah, caranya supaya punya visi adalah paling gampang minta mata dan telinga rohani. Makanya kami rindu teman-teman semua bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena gak mungkin kita sendiri. Gak mungkin kita sendiri melewati itu. Kita butuh suara Tuhan, kita butuh masukan dari Tuhan apa yang harus kita lakukan. Di tengah kondisi yang kita lihat negatif, kita mampu melihat ada tiang awan, ada tiang api. Kalau kita sendiri, meskipun Tuhan ada di situ, teman-teman juga bisa baca di ayat yang lain, Tuhan bilang, wajahku ada di tiang awan dan tiang api. Tuhan sendiri ada. Jangan panggil Om Frank atau Tena atau Kak Aldi untuk hadir dalam masalahmu. Tuhan itu ada, kamu gak akan pernah lihat. Kita gak akan pernah aware ada Tuhan. Dan kita akan end up dengan mengatakan kita sendiri. Alone and lonely dalam dunia ini. Nah, yang kedua, setelah teman-teman tadi baca, apa yang kita bisa lihat dari orang yang suka komplain? Orang komplain itu selalu self pity. Mengasihani diri sendiri. Apa tadi bilang? Lebih baik aku makan bawang bombay, daging dan sebagainya. Kamu mau bawa kita ke sini untuk membunuh kami? Padahal itu sama sekali tidak ada dalam rancangan Tuhan. Nah, orang yang self pity itu adalah orang yang paling boros secara emosi. Jadi kalau biasanya kalau kita ketemu sama orang yang self pity akan cenderung melihat dirinya, gitu ya. Melihat dirinya, tapi memang aku seperti ini. Tapi ya bagaimana, gitu ya. Mengasihani diri sendiri. Nah, self pity itu membuat kita itu pasti lumpuh. Karena kita membuat diri kita tidak berdaya. Itu artinya self pity. Kita akan membuat diri kita itu tidak punya kemampuan. Karena kita nggak punya kekuatan, karena kita nggak punya koneksi, karena kita nggak punya mungkin knowledge yang cukup, karena kita nggak berani ngomong,
karena saya insecure, karena saya tidak berani ketemu orang banyak, pendidikan saya cuma segini gitu ya. Itu self pity. Nah, kita bisa menjadi orang yang pitiful atau kita bisa menjadi orang yang powerful. Tapi kita nggak bisa menjadi kedua-duanya. Kita nggak bisa self pity tapi juga powerful. Aku adalah anak Tuhan, aku bisa, pasti Tuhan menyertai, nggak mungkin. Kalau kita self pity pasti kita nggak mungkin powerful. Kita nggak mungkin bisa jalan dengan menengadah ke langit mengatakan bahwa Tuhan bisa tolong. Jadi kita harus pilih salah satu. Nah, bagaimana caranya mengatasi self pity? Paling gampang adalah serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Hati-hati memasukkan apa yang di dalam pikiran. Filter out siapa yang menjadi teman kita. Teman yang baik adalah teman yang bisa mengencourage dan mengkritisi pikiran kita. Jadi kalau berteman juga perhatikan, kalau kita dalam lingkungan orang yang self pity keluar, itu sangat ngedrain kita. Apa bahagianya mengasihani diri sendiri sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Emang kita begini mau gimana? Ya memang kita dilahirkan begini, terus gimana? Mau sampai kapan? Yang kedua, orang yang self pity sebaiknya mulai belajar menguatkan orang lain. Karena self pity itu diri sendiri. Caranya untuk meng-cancel terlalu diri sendiri adalah pikirin, oh ada orang lain gak yang lebih membutuhkan, yang lebih parah dari saya. Makanya saya suka tulis, orang yang paling menderita adalah orang yang hanya bisa melihat penderitaannya. Dia tidak punya kemampuan melihat penderitaan orang lain. Jadi supaya kita gak self pity, lihat di luar sana gimana. Kita baru sadar betapa beruntungnya kita. Nah kemudian di dalam komplain, kalau kita pelajari dari orang Israel ini, contoh yang baik, dia ngomong, ya aku salah, tetapi itu gak semua kesalahan saya. Jadi kejadian ini, kata-kata ini mirip seperti dari Adam dan Hawa gitu ya. Tuhan tanya di Adam, kenapa kamu makan buah itu? Iya soalnya si Hawa. Hawa, loh, kenapa kamu makan? Iya soalnya si ular. Gitu kan. Sampai di orang Israel pun demikian. Semua berusaha menyalahkan orang lain. Kasihan korban satu-satunya adalah Musa. Korban yang harum dan siap disembelih. Gitu ya. Aku gak bayangin kalau jadi Musa. Waduh. Waktu saya membaca ini, iya ya, kadang kita tuh gak ngerti. Kita sama sekali gak ngerti. Dan kita cenderung menyalahkan orang lain daripada kita. Nah kenapa kita ingin atau cenderung menyalahkan orang lain supaya kita bisa bebas melenggang tanpa rasa bersalah? Karena kita kepengen seperti Tuhan, main hakim sendiri. Kita ingin terlihat benar, tapi dengan cara menyalahkan orang lain. Ngapain kamu bawa-bawa kami dari Mesir ke sini? Buat kami mati. Di sana kami bisa makan daging. Kamu mau matiin kami dengan kehausan. Mungkin itu juga masuk ke pola pikir kita. Andai saja pekerjaanku lebih baik, mungkin aku bisa memberi lebih. Mungkin kalau pekerjaanku lebih baik, aku gak usah pulang malam. Atau mungkin kalau istriku lebih baik, aku mungkin pasti lebih bahagia. Atau kalau suamiku lebih perhatian, uang jajan lebih melimpah, aku pasti lebih bahagia. Atau andai pacarku begini, andai aku bisa menikah lebih lama sedikit ya, aku mungkin tidak akan terkungkung dalam kewajiban panjang ini. Andai orang tuaku bukan begini. Terus mengeluh. Nah, pengeluhan ini ngomong tentang kenapa kalau kita keep blaming orang lain atau situasi ya. Iya sih
andai situasinya tidak begini, andai kita nggak lagi di daerah ini, atau bagaimanapun yang menjadi andai-andai kita, itu membuat kita menggantungkan kebahagiaan kita pada situasi. Dan itu paling tidak Tuhan suka, karena Tuhan mau apapun itu harus bergantung kepada Tuhan. Dan bergantung pada situasi dan kondisi atau bergantung kepada orang atau ngeblaming orang itu menunjukkan bahwa saya nggak mau ambil tanggung jawab. Nah, orang Mesir, kenapa mereka nyalahin terus si Musa? Lu yang tanggung jawab dong, lu yang bebasin kita, mikirin dong gimana caranya. Berapa juta orang yang di Mesir? 2 juta. Masa nggak ada 2 juta otak kreatif gitu, cari solusi. Semua lari kepada Musa. Nah, mental orang Israel, mental padang gurun ini kadang-kadang menghantui kita. Lebih mudah bagi kita nyalahin kondisi atau orang lain daripada mengambil tanggung jawab. Iya, memang istri saya begini, suami saya begini. Memang kondisi ekonomi nggak bagus, tapi saya akan berusaha, saya akan berjuang. Aku ambil peran. Ya, memang situasi tidak menentu, tapi apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan. Ambil peran, ambil tanggung jawab. Itu artinya kita bertumbuh. Kita jadi orang dewasa. Kita orang dewasa cirinya adalah berani ambil tanggung jawab, betul ya? Tidak menyalahkan ini dan itu. Nah, ini membuat di bilangan 13 sama bilangan 13 1 sampai 3, 13 25 sampai 28 membuat orang Israel itu udah dijanjikan tanah Kanaan penuh susu dan madu. Mereka ngomong, "Iya, kita lihat." Bahkan mereka tuh kalau di ayat yang lain tuh mereka bawa anggur tuh sampai digendong beberapa orang. Karena saking besar, saking subur tanah itu. Tapi di bawahnya mereka bilang, "Tapi," gitu ya. Orang-orangnya besar, dari suku Enak gitu. Kita seperti belalang. Orang komplain itu selalu punya big tapi. Suruh gini, Tuhan suruh itu, atau sudah jelas-jelas harus melakukan ini, tapinya terlalu banyak. Dan solusinya apa, teman-teman? Complaining atau semua yang keluar dari mulut kita yang isinya adalah negatif, mengkritisi Tuhan dan sebagainya, itu selalu muncul dari 2 dasar. Kalau enggak karena kasih, pasti karena ketakutan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ngomong, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita tahu kasih itu siapa? Kristus. Kalau kita tahu di depan tiang awan, tiang api bersama kita takut nggak? No. Tapi kalau kita di-drive oleh ketakutan itu agak aneh ya teman-teman. Kalau sempat saya baca psikologi orang ketakutan. Ketakutan itu adalah sesuatu instrumen yang menarik hal-hal lain yang membuat ketakutan itu menjadi lebih besar. Jadi kalau teman-teman di-drive oleh ketakutan, ketemu situasi tertentu, meskipun ada kondisi bagus, itu tidak akan termagnet ke kita. Kita akan otomatis mencari kondisi-kondisi yang membuat ketakutan itu menjadi besar. Itu secara psikologis demikian, otak berpikir. Dia akan menarik hal-hal tersebut sehingga jangan kaget kita menolong teman-teman kita sudah kasih solusi tapi dia memilih untuk tetap takut. Kecuali dia masuk ke dalam area kasih. Firman Tuhan bilang kalau ada kasih dalam bahasa Inggris dia bilang dia drive out, dia melepaskan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan rasa takut. Saya gampang memahami ini karena saya ingat waktu saya kecil, saya takut cabut gigi. Ketakutan saya saking berlebihan sampai akhirnya saya kabur dari rumah sakit
dengan dokter gigi. Jadi saya segala macam alasan lah, doa dulu, minum air dulu, minta permen dulu gitu ya. Sampai terakhir saya pergi, mama saya ngamuk gitu karena sudah janjian sama dokter gigi, tapi saya kabur. Saya kabur ke sekolah papa saya yang mungkin cuma 5 menit dari situ. Lalu papa saya bilang, kenapa kamu di sini? Saya bilang, takut pak, nggak mau cabut gigi. Dia berhenti ngajar, dia pegang tangan saya. Kita pergi ke dokternya. Lalu dia suruh saya duduk, buka giginya, dicabut. Masalahnya sama teman-teman. Orangnya sama, tapi mental saya berubah. Tadi saya takut, tapi karena saya tahu papa saya di samping, gak tahu kenapa itu membuat saya tidak takut. Meskipun sama-sama cabut gigi. Nah, satu hal, mungkin waktu tidak. Satu hal yang juga menjadi refleksi kita. Kalau teman-teman baca, complaining itu sarananya pakai mulut. Betul ya? Nah, Amsal 18 ayat 21, dia bilang gini, the tongue has the power of life and death. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah kita yang kita pakai complaining, ingat bahwa ada buah dari setiap kata-kata yang kita keluarkan. Nah, firman Tuhan ngomong di dalam Mazmur 22 ayat 4. Banyak ayat tentang ucap syukur, tapi saya mau bawa di sini. Mazmur 22 ayat 4. Namun engkau adalah yang kudus, yang bersemayam di puji-pujian orang Israel. Berarti kalau kita memuji Tuhan dengan lidah kita, siapa yang bersemayam? Tuhan. Kalau kita komplain sama lidah kita, yang bersemayam siapa? Jawab sendiri. Kita milih lidah kita ini mau dikasih tahta siapa? Mau Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, saya tutup dengan Markus 11 ayat 23. Di dalam NIV dia bilang gini, mari kita gunakan mulut kita. Saya juga belajar, kita tahu situasi hari ini, saya dengar banyak cerita termasuk juga kami sendiri di kampus. Tidak mungkin baik-baik saja. Semua punya tantangan sendiri-sendiri. Tetapi di dalam Markus 11 ayat 23 dia ngomong gini. Mazmur 11 ayat 23, yuk kita sama-sama baca. Mazmur 11 ayat 2. Markus 11 ayat 23. Maaf. Markus 11 ayat 23. Jangan komplain ya yang di belakang ya. Markus 11 ayat 23. Pak Markus ada di sini? Pak Markus, oke. Nah, Markus 11 ayat 23, NIV dia bilang gini, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Caranya untuk menyingkirkan gunung masalah kita adalah lewat say it, pindah. Tidak lewat meditasi, tidak lewat complaining, tapi perkatakan. Apa gunung yang kamu hadapi saat ini? Saya baru sadar bahwa apa yang saya alami sampai hari ini itu karena ayat ini. Setiap kali saya punya masalah, ya kadang-kadang kita kayak couldn't help it, kayak aduh Tuhan kok kenapa terjadi hari ini. Tapi setelah itu saya dan suami sebelum menikah pun saya suka menguatkan hati terus ngomong, nanti one day Tuhan akan bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Saya ingat waktu SMP di mana orang bilang
Tidak mungkin kamu kuliah di luar, di Jawa. Lihat papamu cuma guru SD, sebentar lagi pensiun. Sadar diri dong, rumahnya kayak gitu. Masa mau sekolah tinggi-tinggi? Lalu saya coba apply untuk siswa teladan. Gagal total karena papa saya cuma guru, bukan anak bupati, bukan anak wakil gubernur, bukan anak gubernur, bukan anak DPR atau anggota DPRD. Lalu saya nangis, saya pulang ke papa saya. Papa saya ngomong begini ke saya. Mohon maaf, dia ngomong dengan nangis, saya bilang, maaf ya nak, papa cuma guru SD. Ya mungkin itu pitiful orang tua. Tapi tiba-tiba saya duduk, saya bilang, one day ya Pak, aku akan jadi profesor. Itu anak SMP kelas 2. Tapi apa yang saya jalani saat ini, saya percaya itu adalah buah-buah perkataan saya di dalam Tuhan. Saya mengimani. Meskipun kondisinya adalah seperti itu, tapi I say to the mountain. Saya speak to the mountain. Apa yang menjadi gunung, teman-teman? Tuhan bilang, speak it. Lalu jangan khawatir. Bicara, kita asal ngomong tidak bimbang, tapi percaya bahwa yang kita katakan akan berhasil, pasti pindah. Dan itu terjadi teman-teman. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragukan. Saya saksikan sampai saat ini yang terjadi dalam hidup saya adalah berkat apa yang saya omongkan. Saya mau S3, saya minta Tuhan tolong kalau bisa di Eropa, kalau bisa di kota ini. Dan saya tidak menyangka rumah yang kami tinggali saat ini adalah tipe Wales. Yang Tuhan nubuatkan sekian tahun kemudian kami ke Wales. Jadi apapun itu, memang sulit, saya yakin kita berjuang, sama-sama berjuang. Ini bukan hal baru, saling mengingatkan teman-teman. Kalau punya suami dan istri, tolong ambil sikap. Kalau kadang saya lemah, saya dikuatkan sama Kak Aldi. Kadang Kak Aldi lemah, saya kuatkan. Sudahlah Pi, kita percaya pasti Tuhan tolong. Kita perkatakan. Sampai hal sepele misalnya, udara lagi banyak panas banget gitu kan. Kita ngomong, dalam nama Yesus udara turun 3 derajat dong. 2 derajat dong. Mungkin konyol ya, tapi kan kita menikmati kemarin hujan-hujan terus. Meskipun orang bilang kebetulan, saya mengimani bukan kebetulan. Ada orang yang mendoakan. Jadi apapun itu termasuk kesulitan dengan anak-anak, mungkin saat ini kesulitan pekerjaan, dengan pasangan, speak. Kalau memang tidak kelihatan buntu, katakan keluar. Akan ada jalan keluar dalam nama Yesus. Katakan itu berkali-kali dengan iman. Dan saya percaya seperti Tuhan juga mewujudkan dalam hidup kami, saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup teman-teman. Tinggal kita mau pakai apa lidah kita. Hidup dan mati di tangan kita, lidah kita. Kenapa? Karena pada saat kita membuka lidah kita untuk Tuhan bekerja, kita membuka pintu. Tuhan itu bukan seperti perampok yang kita tutup pintu dia datang dobrak. Ayo serahkan kekhawatiranmu padaku, serahkan. Enggak, kita harus willingly kasih kekhawatiran kepada Tuhan. Makanya ada yang bilang, masa sih gara-gara mulut kita Tuhan tidak berkuasa dalam hidup kita. Tuhan itu bukan perampok yang memaksa. Kalau kamu enggak kasih kepercayaan pada dia juga enggak bisa bekerja. Dia enggak bisa maksa kamu harus percaya. Dia bukan seperti di Korea Utara presidennya. Kalau kamu gak percaya aku matiin sekarang, tak gitu kan, enggak. Kita harus datang dengan willing. Jadi saya ajak teman-teman, mari kita buka hati willingly. Kita datang, ambil responsibility, ambil tanggung jawab. Mau sampai kapan kita menyalahkan segala sesuatu yang mungkin tidak sempurna. Saya bilang selagi kita darah dan daging ya, gak akan sempurna. Mau cari sampai mana? Sampai di ujung dunia pun pasti dia juga punya ketidaksempurnaan. Karena darah dan daging gitu ya. Satu-satunya yang kita lakukan adalah kita ambil action supaya kita tetap punya damai sejahtera. Dan kita tidak tenggelam
dalam masalah yang sama bertahun-tahun. Mari kita bangkit berdiri.